Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang rantai Markov, penentuan pangsa pasar merek produk. Kami dari kelompok 8 Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Dalam penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya Devdi Susilo NPM 19032010115 sebagai ketua. Dan saya Muhammad Syarif NPM 19032010130 sebagai wakil ketua. Dan saya Al-Ailin Agraprana NPM 19032010132. Dan saya Vincensius Abruna NPM 19032010130. Untuk studi kasus, yaitu tabel berikut adalah hasil survei kegiatan pemilihan merek atau pertukaran pelanggan dalam 1 tahun dan informasi pola-pola perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk merek A, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 560. Lalu mendapatkan pelanggan dari merek B sebesar 60, dari merek C sebesar 10, dari merek D sebesar 35. Lalu kehilangan pelanggan ke merek B sebesar 80, ke merek C sebesar 51, dan ke merek D sebesar 40. Sehingga periode kedua jumlah pelanggan pada merek A sebesar 494. Untuk merek B, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 750, dan mendapatkan pelanggan dari merek A sebesar 80, dari merek C sebesar 50, dari merek D sebesar 25, dan kehilangan pelanggan ke merek A sebesar 60, ke merek C sebesar 35, dan ke merek D sebesar 45, sehingga periode kedua jumlah pelanggannya sebesar 765. Untuk merek C, periode pertama jumlah pelanggannya sebesar 510, lalu mendapatkan pelanggan dari merek A sebesar 51, dari merek B sebesar 35, dari merek D sebesar 20, lalu kehilangan pelanggan ke merek A sebesar 10, ke merek B sebesar 50, dan ke merek D sebesar 35, sehingga periode kedua jumlah pelanggannya sebesar 521. Untuk merek D, periode pertama jumlah pelanggannya sebesar 680, lalu mendapatkan pelanggan dari merek A sebesar 40, dari merek B sebesar 45, dari merek C sebesar 35, lalu kehilangan pelanggan ke merek A sebesar 35, ke merek B sebesar 25, dan ke merek C sebesar 20. Sehingga periode kedua jumlah pelanggannya sebesar 720. Sehingga total jumlah pelanggan yang ada sebesar 2.500. Dari data tersebut, berapakah persentase pangsa pasar bagi masing-masing merek tersebut pada 3 periode mendatang? Nah, berikut penyelesaiannya. Yang pertama, dilakukan perhitungan matriks probabilistik. Nah, untuk matriks ini, pembilangnya didapatkan dari jumlah mendapatkan. Jadi untuk misalnya untuk matriks B ke A, pembilangnya didapatkan 80 karena merek B mendapatkan pelanggan dari merek A yaitu sebesar 80. Lalu untuk penyebutnya didapatkan 560 karena merupakan jumlah pelanggan pada periode pertama pada merek A. Lalu untuk matriks AA, lalu untuk matriks BB, matriks CC, dan matriks DD, pembilangnya didapatkan dari jumlah pelanggan yang setia. Sehingga mendapatkan contohnya untuk matriks AA, didapatkan 389 itu dari periode pertama jumlah pelanggan merek A, dikurangi total kehilangan pelanggan merek A ke merek B, C, dan D. Contohnya 560 dikurangi 80, dikurangi 51, dikurangi 40. Hingga didapatkan sebesar 389. Untuk matriks AA didapatkan sebesar 0,695. Untuk matriks AB didapatkan sebesar 0,080. Untuk matriks C didapatkan sebesar 0,019. Untuk matriks AD didapatkan sebesar 0,051. Untuk matriks BA didapatkan sebesar 0,143.
Untuk matriks BB didapatkan sebesar 0,813. Untuk matriks BC didapatkan sebesar 0,098 dan untuk matriks BD didapatkan sebesar 0,037. Untuk matriks CA didapatkan sebesar 0,091. Untuk matriks CB didapatkan sebesar 0,047. Untuk matriks CC didapatkan sebesar 0,814. Untuk matriks CD didapatkan sebesar 0,029. Untuk matriks DA didapatkan sebesar 0,071. Untuk matriks DB didapatkan sebesar 0,060. Untuk matriks DC didapatkan sebesar 0,069 dan untuk matriks DD didapatkan sebesar 0,883. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk pangsa pasar periode kedua didapatkan dengan probabilitas transisi dikalikan dengan pangsa pasar periode pertama. Adapun perhitungannya untuk merek A yaitu 0,695 dikalikan dengan 0,224 ditambah 0,080 dikalikan 0,300 ditambah 0,019 dikali 0,204 ditambah 0,051 dikali 0,272. Adapun untuk merek B yaitu 0,143 dikalikan 0,224 ditambah 0,813 dikali 0,300 ditambah 0,098 dikali 0,204 ditambah 0,037 dikali 0,272. Adapun untuk merek D yaitu 0,091 dikalikan 0,224 ditambah 0,047 dikali 0,300 ditambah 0,814 dikali 0,204 ditambah 0,029 dikali 0,272. Adapun untuk merek D 0,071 dikalikan 0,224 ditambah 0,060 dikali 0,300 ditambah 0,69 dikali 0,204 ditambah 0,883 dikali 0,272 sehingga didapatkan kemungkinan pangsa pasar untuk periode kedua untuk merek A yaitu 19,8%, untuk merek B yaitu 30,6%, untuk merek C yaitu 20,8% dan untuk merek D yaitu 28,8%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk pangsa pasar periode ketiga didapatkan dengan probabilitas transisi dikalikan dengan pangsa pasar periode kedua. Yang dimana untuk perhitungannya yaitu untuk merek A yaitu 0,09 dikalikan oleh 0,198 ditambah 0,080 dikali 0,306 ditambah 0,019 dikali 0,208 ditambah 0,051 dikalikan oleh 0,288. Untuk merek B 0,143 dikali 0,198 ditambah 0,813 dikali 0,306 ditambah 0,098 dikali 0,208 ditambah 0,037 dan dikalikan 0,288. Untuk merek C 0,091 dikali 0,198 ditambah 0,047 dikali 0,306 tambah 0,814 dikali 0,208 ditambah 0,029 dikalikan 0,288. Dan untuk merek D yaitu 0,071 dikali 0,198 ditambah 0,060 dikali 0,306 ditambah 0,069 dikali 0,208 ditambah 0,883 dikalikan 0,288 sehingga didapatkan kemungkinan pangsa pasar pada periode ketiga untuk dalam persen untuk merek A sebesar 18,1%, lalu untuk merek B 30,8%, untuk merek C 21%, dan untuk merek D yaitu 30,1%. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada pangsa pasar periode keempat didapatkan dengan probabilitas transisi dikalikan dengan pangsa pasar periode ketiga dengan perhitungan pada merek A
yaitu 0,695 dikali 0,181 ditambah 0,080 dikali 0,308 ditambah 0,019 dikali 0,210 ditambah 0,051 dikali 0,301. Pada merek B 0,143 dikali 0,181 ditambah 0,813 dikali 0,308 ditambah 0,098 dikali 0,210 ditambah 0,037 dikali 0,301. Pada merek C yaitu 0,091 dikali 0,181 ditambah 0,047 dikali 0,308 ditambah 0,814 dikali 0,210 ditambah 0,029 dikali 0,301. Lalu pada merek D yaitu 0,071 dikali 0,181 ditambah 0,060 ditambah 0,308 ditambah 0,069 dikali 0,210 ditambah 0,883 dikali 0,301, sehingga didapatkan kemungkinan pangsa pasar periode keempat pada merek A sebesar 16,9%, pada merek B 30,8%, pada merek C 21,2%, pada merek D 31,1%. Lalu untuk kesimpulannya yaitu pangsa pasar pada periode keempat untuk produk merek A sebesar 16,9%, merek B sebesar 30,8%, merek C sebesar 21,2%, dan merek D sebesar 31,1%. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.